kami perkenalkan dulu narasumber berikutnya, yakni Pak Matius Tan. Sudah bergabung ya Pak Matius bersama kami? Sudah Pak Imam, izin. Oh siap, ya. Beliau ini lahir di Ambon 25 April 1972 dan sekarang menjadi Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah. Dan setiap kali membuka seminar-seminar atau webinar nasional tentang inovasi daerah, selalu saja muncul nama Pak Matius Tan ini ya, karena memang kayaknya ahlinya. Gitu. Ahli mungkin kalau bahasanya Pak Dul itu core of the core kayak gitu ya. Tidak juga Pak, ini tanggung jawab aja Pak, ditugaskan. Iya. Langsung saja mungkin Pak Matius untuk memberikan pemaparan bagaimana sih strategi peningkatan inovasi di daerah itu dengan meningkatkan potensi-potensi daerah yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kayak itu. Kami beri waktu 20 menit lah Pak Matius untuk memberikan pemaparan. Semoga bisa menginspirasi bagi kita semua. Persilahkan. Ya, terima kasih Pak Imam. Semoga bisa nih Pak. Iya. Boleh nanti minta izin Pak Imam co-host dijadikan ke saya untuk materinya nanti saya share. Ya. Baik, yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Halim. Beliau adalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku keynote speaker pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Haji Badrum Tamam SPI. Beliau adalah Bupati Pamekasan yang sudah menyampaikan materi. Kemudian yang kami hormati Bapak Ferry Fernandiri yang STMT Country Management B3 Group. Yang kami hormati Pak Imam Rizal selaku host hari ini. Bapak para rektor yang hadir, tadi saya dengar katanya ada rektor yang hadir ya Pak Imam ya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu seluruh pimpinan OPD se-Kabupaten Pamekasan yang mengikuti webinar pagi ini. Khususnya kami lihat di acara iklan juga ada mass media elektronik Lebur TV. Ya. Yang memberikan acara hari ini bisa dipublikasikan dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kami diundang oleh Kabupaten Pamekasan untuk menyampaikan terkait dengan beberapa hal materi terkait dengan bagaimana strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Tentunya Bapak dan Ibu, semuanya ini tidak terlepas dari praktek-praktek kerja yang baik dari pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan menjadi urusan kewenangan daerah untuk membantu masyarakatnya. Bagaimana supaya inovasi itu bisa tumbuh dan berkembang dan berbudaya. Tentunya kita melakukan tugas dan tanggung jawab ini Bapak dan Ibu untuk membina pemerintah daerah, sekaligus juga pemerintah daerah membantu melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerahnya untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya. Ada beberapa hal menjadi pedoman bagi kita. Saya cepat saja Bapak dan Ibu, ini saya izinkan ke materinya. Permasalahan yang sekarang kami hadapi Bapak dan Ibu, dia baik di pusat maupun daerah, bahwa kenapa inovasi itu perlu didorong ya? Karena memang inovasi itu yang membuat kita menjadi negara yang maju di dunia. Bagaimana yang disampaikan oleh sambutan dari Pak Menteri maupun dari Pak Bupati itu, ya inilah yang harus kita selesaikan secara bersama. Ya, yang tadi pada awalnya kami sudah menyampaikan bahwa inovasi adalah pemecahan dari sebuah permasalahan. Kalau banyak masalah berarti inovasi itu harus banyak juga Bapak dan Ibu. Tidak bisa satu menyelesaikan semua. Mungkin kalau dokter kami sampaikan kalau jamu ya Bapak dan Ibu, mungkin satu untuk yang lain. Tapi sekarang Bapak dan Ibu, jamu itu nggak bisa diselesaikan untuk semua penyakit. Ya, sekalipun jamu salah satu dari inovasi pengobatan Indonesia untuk bisa meningkatkan kesehatan. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu ya, di ranking Indonesia Bapak dan Ibu ya, ini Indonesia sangat ketinggalan sekali. Ya, Indonesia sangat ketinggalan sekali. Peringkat inovasi yang cukup jauh berada masih rendah. Ya. Laporan YI, Indonesia berada pada peringkat 85 dari 126 negara yang masih berada di bawah beberapa negara Asia lainnya. Demikian pun daya saing Indonesia secara global pada peringkat 45. Indikator paling rendah adalah inovasi dan adopsi teknologi dengan nilai 37. Ya, 37,7 masih di bawah rata-rata Asia Timur dan Pasifik. Ya.
menghadapi tantangan permasalahan yang ada seperti tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta rendahnya kepercayaan publik dalam dunia usaha terhadap birokrasi. Hari-hari ini Bapak dan Ibu kita mendengar banyak demonstrasi di Jakarta sudah sampai hari ini mengenai Omnibus Law, Bapak dan Ibu. Mungkin kawan-kawan kita yang di sebelah sana itu, ataupun ada yang di sini juga, kami menyampaikan bahwa Omnibus Law ini Bapak dan Ibu banyak peraturan yang disatukan. Dulu katanya banyak peraturan, banyak buat ribet. Ketika kita buat menjadi satu aturan untuk bisa menyelesaikan pemecahan masalah, masih juga disebut ribet juga Bapak dan Ibu. Padahal sebenarnya bagaimana menyelesaikan semua peraturan di dalam satu regulasi yang mana bisa diselesaikan secara cepat, tepat, dan mudah. Ya. Kita mau untuk berurusan Bapak dan Ibu memberikan investasi masuk ke Indonesia dengan mempercepat dan mempermudah. Nah, supaya daya saing Indonesia menjadi tinggi Bapak dan Ibu, kita akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Ya, menurut informasi pemerintah Bapak dan Ibu, kita membutuhkan sekitar 4.800.000 triliun, 4.800 triliun. Ya, kalau kita membuka 4.800 triliun Bapak dan Ibu untuk menaikkan daya saing kita dengan pertumbuhan yang sekarang turun minus Bapak dan Ibu, untuk mengembalikan seperti posisi semula, kita membutuhkan setiap tahunnya sekitar 800 triliun Bapak dan Ibu. Nah, kalau 800 triliun Bapak dan Ibu, kita butuhkan investasi. Tidak mungkin kita menjual negara kita dengan sumber daya alam untuk dihabiskan. Tapi bagaimana dengan inovasi itulah investasi itu akan masuk kepada kita. Inovasi bagaimana menciptakan pelayanan publik, inovasi menciptakan bagaimana pemerintah menangani ya untuk menciptakan ya layanan-layanan yang baik, tata kelola yang baik, bersih dan berwibawa. Ya, ini praktek-praktek baik dalam pelaksanaan inovasi ya. Ini belum memotivasi daerah lain untuk menerapkan hal yang sama. Artinya budaya inovasi di kita Bapak dan Ibu masih kurang. Kami katakan masih kurang karena sebenarnya bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil menjadi hal yang baik dan besar. Namun ini perlu kita lihat ke dalamnya. Nanti kita akan masuk ke dalam. Kemudian tingginya potensi pengguna internet di Indonesia Bapak dan Ibu ya, yang sangat besar, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Lebih banyak itu untuk lihat YouTuber dan segala macam. Sebenarnya YouTuber kalau digunakan Bapak dan Ibu untuk publikasi hasil-hasil pemekasan di dunia internasional ataupun di Indonesia sendiri, yakin dan percaya Bapak dan Ibu bahwa pemekasan akan menjadi sebenarnya sudah terkenal Bapak dan Ibu ya, dari garam, peternakan, tapi mungkin untuk lebih mendunia lagi ini harus bisa menggunakan influencer lah. Jadi internet di daerah pun dipakai, digunakan, itu pun harus dicek, jangan sampai anak-anak digunakan cuma sekedar main game. Ini yang perlu kita lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu ya, kita lihat lagi ini kalau lebih terinci lagi peringkat daya saing ya. Ini Indonesia turun 5 peringkat ke posisi 50 dari 141 negara dan masih berada di bawah Malaysia ya. Posisi 27 dan Thailand di bawah di posisi 40 dan Singapura di posisi pertama. Vietnam naik 10 peringkat ke posisi 60 ya. Ini kenapa sebuah lompatan besar Bapak dan Ibu? Karena Vietnam itu dia memberikan insentif ya, subsidi kepada perusahaan dengan izin yang gratis. Jadi 1-2 tahun itu perusahaan boleh membangun, kemudian tahun ketiga baru diterapkan pajak Bapak dan Ibu. Dan pajaknya itu pun tidak 100% di situ. Pajaknya bertingkat sesuai dengan perkembangan perusahaannya Bapak dan Ibu. Sehingga yang dibutuhkan itu lapangan kerja dibuka dulu. Jadi tenaga kerja kita masuk. Nah, kalau di Vietnam itu yang diterapkan Bapak dan Ibu. Sehingga ya kalau ke Vietnam ya, kalau kita buka lihat di internet Bapak dan Ibu, banyak pembangunan yang baru. Kalau pembangunan baru berarti ada uang dari luar negeri Bapak dan Ibu. Nah, kita mengharapkan ini yang bisa terjadi. Kemudian kita lihat selanjutnya Bapak dan Ibu ya. Ini kalau lihat daripada jaring laba-laba Bapak dan Ibu, skor kita tuh di posisi yang masih rendah, yaitu inovasi kapasitinya masih kurang 38 di jaring laba-labanya. ICT adoption juga untuk mengadopsinya 55. Yang lain sudah bagus Bapak dan Ibu ya. Ini kita lihat posisinya sudah cukup baik dan bagus. Selanjutnya Bapak dan Ibu ya, ini kita lihat peringkat untuk ini Bapak dan Ibu ya. Indonesia dalam Global Inovasi Index tahun 2020 Bapak dan Ibu yang terakhir ini ya. Ini berada pada posisi 85. Ini tidak berbeda dari tahun 2019 Bapak dan Ibu, tetap sama stagnan. Ya, peringkat 7, 10 dari negara-negara ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura, masih jauh ya. Brunei Darussalam ya artinya masih juga cukup baik gitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita lihat Bapak dan Ibu ya, di peringkat EODB Bapak dan Ibu dasar kepada kemudahan berusaha juga ya. Indonesia pada posisi 73 dari 190 negara, peringkat stagnan sejak 2019 ya. Peringkat kemudahan berusaha Indonesia ini tertinggal ya dari Vietnam di posisi 68, Brunei Darussalam 55 dan Thailand di 21. Malaysia
12 dan Singapura 2. Padahal pada periode 2019 ini Bapak dan Ibu, ya kita lihat ini cukup baik Bapak dan Ibu. Ya, apakah Pak Kapus Litbang mengalami kendala jaringan atau seperti apa? Sepertinya Pak Kapus sedang mengalami kendala teknis ya, tidak terkoneksi dengan kita. Sambil lalu mungkin Pak pemateri berikutnya mungkin menyiapkan kalau misalnya kendala teknis yang dialami oleh Pak Kapus. Ini sudah bergabung kembali dengan kita. Ya, sudah tersambung kembali. Mikrofonnya Pak Kapus mohon diaktifkan. Iya. Ya. Oh, ya, terima kasih. Baik. Ini Bapak dan Ibu kita melihat bahwa bagaimana inovasi menuju kepada yang berdaya saing Bapak dan Ibu ya, supaya bisa untuk maju ke depan, budaya kerja yang kita ciptakan di 2021 tentunya mempengaruhi semua aktivitas kita ya. Kalau kata Bapak Presiden bilang pada tanggal 16 Agustus 2020 ya, di mana nota keuangan itu bahwa kita jangan melakukan pekerjaan yang bersifat rutin saja, tapi budaya kerja yang harus dirubah adalah bagaimana cara kerja yang lama menjadi inovasi, menjadi gaya kerja yang inovatif. Artinya tidak rutin-rutin saja. Ini harus kita lakukan nilai-nilai baru Bapak dan Ibu ya, dengan pola perilaku, mindset, pola pikiran, tindakan maupun pola penyelesaian masalah, dan update terhadap kebutuhan perkembangan teknologi. Ya, ini pola kerja yang baru. Tentu kalau umpama kita di daerah Bapak dan Ibu melaksanakan tugas dan fungsi juga sudah menggunakan dengan cara-cara yang baru. Apakah digitalisasi dalam bentuk surat disposisi, paper list dan segala macam, ini sudah harus kita kembangkan Bapak dan Ibu. Contoh salah satunya itu. Kita lihat juga yang lain Bapak dan Ibu ya. Ini menurut aturan Bapak dan Ibu ya, bahwa kita sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bapak dan Ibu. Dulu pernah ada punya pengalaman ya Bapak dan Ibu ya, inovasi itu dibuat oleh salah satu Pemda Kabupaten ya, dan bupatinya itu masuk penjara karena ternyata di dalam penganggarannya itu tidak ada Bapak dan Ibu, atau di dalam program. Padahal inovasi itu Bapak dan Ibu ya, itu penting sekali ya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 bahwa kepala daerah itu ya, itu bisa mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan inovasi ya. Sekalipun dengan anggaran yang terbatas Bapak dan Ibu ya, tadi sudah disinggung mengenai Permendagri 90 tahun 2019 Bapak dan Ibu tentang kodifikasi dan belanja anggaran daerah, bahwa inovasi juga masuk dalam bagian anggaran di situ yang bisa diterapkan. Nah, ini memberikan solusi buat teman-teman di daerah, Badan Penelitian Pengembangan, Bapeda Litbang, ataupun termasuk OPD yang lain Bapak dan Ibu bisa untuk melakukan inovasi. Ya, ini ada Undang-Undang 2019 ya, Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sinas Iptek ya. Kemudian ada PP 12 tentang pembinaan pengawasan ya. Ada PP 38 2017 tentang inovasi daerah. Ada juga Permendagri 104 tahun 2015 ya. Semuanya ini Bapak dan Ibu adalah amanat yang bisa memberikan ruang dan gerak kepada kita ya, aparatur di daerah, baik pimpinan pimpinan daerah, kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, maupun dengan pimpinan OPD dan staf, seluruhnya bisa melakukan inovasi, termasuk masyarakat juga Bapak dan Ibu ya. Anggaran pun bisa diberikan kepada mereka Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita lihat bahwa apa saja inovasi yang bisa dilakukan atau bentuk-bentuknya. Ini Bapak dan Ibu ya, bahwa pertama kriteria itu dalam ketentuan PP 38 harus mengandung pembaruan seluruhnya atau sebagian dari unsur. Jadi kalau Bapak dan Ibu di daerah atau kawan-kawan Bapak dan Ibu di masyarakat ya, yang bisa melakukan inovasi dapat direplikasi atau didiseminasi. Sebagian saja sudah yang merupakan inovasi. Kemudian memberikan manfaat bagi daerah atau masyarakat, tidak mengakibatkan anggaran yang besar atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, merupakan urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi. Ini Bapak dan Ibu, artinya dengan anggaran yang terbatas Bapak dan Ibu, kalau ada punya daerah lain yang bagus, kami bersedia untuk memfasilitasi Kabupaten Pamekasan untuk mendapatkan di daerah tersebut. Bapak dan Ibu bisa kunjungi, kami punya tax elevation di situ Bapak dan Ibu ya, di web kami ya, itu tutorial exhibition for display inovasi. Semua inovasi-inovasi termasuk inovasi COVID kemarin Bapak dan Ibu yang kami laksanakan perlombaan ataupun dalam rangka untuk amanat produktif COVID-19 itu, Bapak dan Ibu bisa melihat di situ contohnya di situ. Termasuk inovasi lain yang kami punya data sudah masuk kepada kami untuk tahun 2020 kurang lebih sekitar 15.000. Di luar inovasi COVID
sekitar 3.000 Bapak dan Ibu ya. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian bentuknya bisa dengan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik atau inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan. Jadi kalau ada kewenangan di kabupaten kota, itulah yang diklaim menjadi inovasi, ataupun yang di provinsi ataupun yang di desa, itu masing-masing dengan kewenangannya. Kemudian inisiator Bapak dan Ibu ya, tadi kami sampaikan bahwa ide atau inisiatif ini dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD dan pimpinannya, OPD maupun ASN dan masyarakat. Bagaimana cara macam-macamnya Bapak dan Ibu, ada lewat sekolah lapangan, studi banding, lewat juga proper proyek perubahan di kelas pimpinan ya, yang ada mulai dari eselon 3, 4, 3 dan 2. Ini bisa diambil Bapak dan Ibu. Jadi kalau di dalam inovasi daerah Bapak dan Ibu PP 38 itu mulai dari inisiatif, dari proper, uji coba bisa dilakukan ya sampai dengan penerapan. Itu bisa dilakukan dan dilaporkan Bapak dan Ibu. Karena wajib tadi kalau lihat aturan, kepala daerah wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, untuk dilakukan evaluasi dan penilaian gitu Bapak dan Ibu. Ada juga perlindungan hukum di situ Bapak dan Ibu, tadi kami sampaikan bahwa ASN tidak bisa dipidana jika uji coba inovasi daerah tidak mencapai sasaran. Seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang 32 2015, itu yang disampaikan. Ya, prinsip dan definisi saya yakin Bapak dan Ibu bisa baca di aturannya, nanti kita bisa lihat. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini aturannya yang tadi kami sampaikan ya. Kemudian ini Bapak dan Ibu, tujuannya inovasi ini harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasaran bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana judul hari ini Bapak dan Ibu ya, inovasi merupakan solusi pemecahan untuk meningkatkan atau untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan apa? Dengan peningkatan pelayanan publik yang baik, ya, pemberdayaan masyarakat, ya, kemudian meningkatkan daya saing daerah. Nah, kalau dibilang Bapak dan Ibu, ya, orang yang berinovasi atau pemberdayaan inovasi pasti punya pemikirannya itu faster, ya, lebih cepat. Semester itu semester artinya lebih pintar, smarter, ya Bapak dan Ibu. Cheaper itu lebih murah, ya, easier itu lebih mudah, dan better itu lebih baik Bapak dan Ibu. Ya, jadi lebih cepat, lebih pintar, lebih murah, dan lebih baik. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, yang harus dikembangkan oleh setiap pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Jadi sekali lagi kami sampaikan Pak Imam bahwa inovasi itu bukanlah sebuah urusan Pak Imam. Sekalipun tadi ada kewenangan yang harus dia atur dibagi sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015, bahwa setiap urusan itu ada diatur di provinsi bagaimana, di kabupaten kota bagaimana, di desa bagaimana, maupun termasuk yang di pusat. Ya. Tapi inovasi itu ada di setiap urusan. Jadi jangan kita selama ini berpikir, oh ini inovasi harus dibuat dulu, harus anggarannya yang besar. Tidak Bapak dan Ibu, inovasi dilakukan dalam setiap pekerjaan kita di daerah itu adalah inovasi. Anggaran rutin adalah anggaran yang cuma setiap tahun memang sudah merupakan urusan kewajiban. Tetapi kalau yang bukan itu, sebaiknya kita lakukan adalah sesuatu yang baru dan berubah, itu untuk masyarakat. Jadi kalau kita punya masalah Bapak dan Ibu, adalah pasien kita adalah masyarakat. Bagaimana kita menanyakan? Ya kita tanyakan kepada mereka, Bapak Ibu butuh apa? Ya, bagaimana inovasi untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada mereka? Itu yang mereka ingin tahu bagaimana, dan mereka ingin tahu bagaimana. Gitu. Kita masuk Bapak dan Ibu bahwa di dalam membina inovasi di daerah Bapak dan Ibu, kita juga menyusun dalam indeks inovasi daerah di seluruh Indonesia Bapak dan Ibu untuk menetapkan dalam setiap tahunnya Bapak dan Ibu ya. Yang mana tahun ini Bapak dan Ibu kami sudah lakukan penilaian nanti besok tanggal 4 dan 5, rencana dipimpin oleh Bapak Menteri dan beberapa ahli maupun pakar perguruan tinggi maupun dari lembaga LSM yang lain maupun dari media ya, Metro TV dan TVRI yang terlibat. Kemudian dari beberapa lembaga pemerintah yang lainnya, seperti misalnya Bappenas, Kementerian Keuangan, Menpar-BR, Ristek, ya, itu yang akan terlibat dengan kami, maupun LIPI dan LAN. Apa itu indeks? Kita lihat Bapak dan Ibu, ya ini adalah suatu pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaruan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang tadi kami sudah sampaikan. Jadi kalau pengukuran Bapak dan Ibu, tiap tahun itu Bapak dan Ibu menginput di daerah, ya. Jadi kabupaten, kota, provinsi menginput, melaporkan, ya sesuai dengan peraturan tadi. Dan kami ukur, kami akan validasi yang dilakukan secara digitalisasi, satu yang dilakukan juga secara manual. Jadi dokumen evidence yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, apakah sebuah nama inovasi cuma tinggal nama tapi tidak ada di dalam aturan, itu juga harus menjadi landasan hukum Bapak dan Ibu, sehingga itu akan dilihat juga sebagai ukuran, ya supaya mempunyai landasan hukum yang kuat. Ya, jadi kalau ada apa-apa Bapak dan Ibu tidak ada masalah. Nah, bagaimana penilaian? Nah, itu yang disebut dengan Inovasi Government Award. Tiap tahunnya kami memberikan penghargaan
baik piagam, tropi maupun anggaran itu dana inisiatif daerah. Tahun kemarin Bapak dan Ibu kami memberikan anggaran dari tahun 2020 untuk lomba yang COVID 168 miliar. Kepada juara 1 3 miliar, juara 2 2 miliar, juara 3 1 miliar. Itu untuk penerapan produktif dan aman COVID-19 ya, tatanan kebiasaan hidup baru. Kemudian yang 2020 untuk inovasi daerah tahun 2018 dianggarkan untuk tahun 2020 itu adalah sekitar 122 miliar Bapak dan Ibu untuk provinsi dan kabupaten kota. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu ya yang disebut dengan penilaian itulah yang diberikan penghargaan. Selanjutnya Bapak dan Ibu ya, kenapa dibutuhkan indeks inovasi daerah ini? Ini pertama sebagai himpunan inovasi daerah untuk bank data. Ya. Yang kedua terregistrasi Bapak dan Ibu, semua yang dilaporkan kepada kami itu dalam dua bentuk. Pertama barcode-nya kepada pemerintah daerah, yang kedua barcode-nya dalam satuan inovasi. Ya. Yang ketiga sebagai peta pembinaan. Jadi kami tiap tahunnya melaporkan kepada Pak Presiden maupun Menteri dan Menteri Kementerian Lembaga terkait dengan peta pembinaan inovasi. Jadi dari Bappenas maupun Kementerian Keuangan bisa menggunakan untuk melakukan pembinaan ataupun ristek atau LIPI dan NAN. Nah, dengan buku peta pembinaan Bapak dan Ibu bisa mengetahui permasalahan yang terjadi, karakteristik sesuai di daerah, dan Kementerian Lembaga mengambil peran untuk melakukan pembinaan. Demikian pun Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin mengetahui bisa buka di dalam indeks kami punya aplikasi Bapak dan Ibu ya, bisa mengetahui kelebihan, kekurangan maupun kelebihan untuk bagaimana melakukan pembinaan. Jadi bagaimana mengukur inovasi daerah itu ada di situ semua Bapak dan Ibu. Kemudian indikator yang ini penyelenggaraan pemerintah daerah Bapak dan Ibu bahwa dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Bapak dan Ibu ya 061/5649 kita memaksa pemerintah daerah untuk memberikan 33% tunjangan kinerjanya bagi daerah yang menerapkan inovasi. Jadi ada evaluasi APBD Bapak dan Ibu ya, kalau tidak ada 3% tidak ada inovasi dalam indeks berarti terkoreksi Bapak dan Ibu 3%. Jadi ketungkir Bapak dan Ibu di daerah pasti akan terpotong. Nah, demikian pun Bapak dan Ibu ini hubungannya dengan apa? LPPD, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Ya, di mana Bapak dan Ibu ya dalam ketentuan Permendagri 13/2019 Bapak dan Ibu, LPPD wajib karena itu inovasi sebagai sebuah ringkasan laporan yang merupakan bagian daripada LPPD. Apa yang dilaporkan adalah inovasi yang ada di Pusdalitbang, inovasi yang sudah terlaporkan. Jadi Bapak dan Ibu sampaikan aja barcode kepada teman-teman di ODA ya. Nanti mereka kalau mau ambil data silakan ambil dari kami share. Kami bisa memberikan POR atau IoT kepada mereka. Ini Bapak dan Ibu ya, kami sampaikan bahwa di dalam metodologi untuk mengukur Bapak dan Ibu ya inovasi daerah itu ada terdiri dari dua aspek, ya, aspek satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi daerah. 7 variabel, 2 variabelnya itu adalah variabel pertama di satuan pemerintah daerah, institusi dan sumber daya manusia Indonesia dengan 35 indikator. Kalau yang pertama Bapak dan Ibu, di aspek pertama, 2 variabel, itu ada 14 indikator Bapak dan Ibu ya. Jadi ada visi misi, tingkat lembaga kelitbangan, jumlah inovasi daerah, kualitas peningkatan perizinan, jumlah peningkatan pekerja, jumlah lapangan kerja, jumlah peningkatan investasi, jumlah peningkatan PAD, opini BPK, nilai CPN Lakip, ya, nilai IPM, penghargaan inovator, optimalisasi CSR, dan roadmap. Semuanya ini biasanya diisi di Bapeda Litbang dan bekerja sama dengan BPS atau bekerja sama dengan Bapeda untuk mengisi datanya. Ya. Kemudian yang di aspek kedua Bapak dan Ibu ya, bahwa ini satuan inovasi ini diisi oleh tiap-tiap OPD. Ya, mulai dari infrastruktur ya, ada 21 indikator. Ada infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan bisnis proses, output pengetahuan dan teknologi serta hasil kreatif. Nah, nanti sebentar Bapak dan Ibu kita lihat kedalamannya, Pamekasan pada posisi yang mana. Ya, sekalipun saya sudah cek Bapak dan Ibu itu sudah sangat inovatif Pak Imam. Ya, tapi pasti ada kekurangannya Pak Imam. Ini kita tepuk tangan dulu Pak Imam buat Pamekasan. Sudah sangat inovatif ini Pak Imam. Ya. Ini Bapak dan Ibu ya, yang variabel 5 ini Bapak dan Ibu, ya 21 indikator misalnya dari 15 sampai dengan 32. Banyak hal di situ Bapak dan Ibu ya, yang kita bisa melihat bagaimana sebuah inovasi itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini Bapak dan Ibu kita lihat di Pamekasan, kalau lihat sendiri Pak, output pengetahuan dan teknologi 37,65 ini cukup rendah sekali. Ya, ada juga infrastruktur cukup rendah sekali. Ada juga kecanggihan produk cukup rendah sekali. Ya, kemudian ada 51,88 juga kecepatan bisnis proses rendah sekali. Nah, kita kalau lihat di sini Bapak dan Ibu balik lagi infrastruktur Bapak dan Ibu ya. Pertama
Regulasi inovasi daerah sudah bagaimana? Apakah dia cuma SK, dia perda atau dia perkada atau perda? Ya. Ketersediaan SDM inovasi daerah, apakah ada berapa jumlahnya untuk menyediakan untuk melakukan pelayanan untuk inovasi, baik tata kelola, pelayanan publik maupun bentuk urusan lainnya di daerah. Dukungan anggarannya bagaimana? Penggunaan IT-nya bagaimana? Apakah sudah dilakukan bintek-bintek di daerah? Ya, artinya bintek inovasi yang bukan berkaitan dengan sosialisasi hari ini, tapi inovasi-inovasi dilakukan daerah. Program inovasi OPD dalam restorannya bagaimana, Bapak dan Ibu? Ya. Kemudian kecepatan bisnis proses, kecanggihan produk, tingkat partisipasi stakeholdernya bagaimana? Pengelola inovasi daerahnya bagaimana? Kecepatan inovasinya bagaimana? Apakah dilakukan kecepatan bisnis proses, sudah ada pedoman teknisnya belum? Ya, ketersediaan layanan informasi. Apakah masyarakat harus datang, harus telepon, atau lewat daring, atau lewat online sistem yang sudah dibuat? Kemudian informasi dapat layanannya bagaimana? Kemudian proses inovasinya bagaimana? Kecepatan yang dihasilkan. Ya, penyelesaian pengaduannya bagaimana, Bapak dan Ibu? Kalau dalam indikator itu, Bapak dan Ibu, 1 sampai 2 hari, kalau itu diselesaikan itu bagus. Tapi kalau 3 sampai dengan 7 hari tidak bagus. Dan yang paling buruk adalah 8 hari ke atas. Output pengetahuan, online sistemnya bagaimana? Replikasi online sudah bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu, ya, semua orang bilang anggaran terbatas, tapi tidak mau untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah lain. Kalau ada replikasi yang bagus, boleh Bapak dan Ibu mengambil, kami akan bantu lewat fasilitasi dengan Pemda yang lain. Tapi kadang-kala teman-teman di Pemda ini mungkin agak malu-malu atau segan, tidak enak sehingga mau replikasi yang lain, Pak Imam ya, agak nggak enak gitu. Padahal seharusnya kalau mengurangi anggaran kita di daerah, seharusnya kita replikasi aja Pak. Ya, dengan cuma biaya untuk BIMTEK, biaya untuk narasumber, makan minum mungkin kalau di daerah, kita kan kalau pergi ke suatu daerah Pak Imam, ya misalnya di Kota Bogor atau Kabupaten Bogor yang bagus, atau di Bandung Barat. Ya, mereka bersedia Pak untuk memberikan BIMTEK. Yang penting Bapak bayar narasumber karena ambil jamnya, mereka tingkirnya tinggal dibayar di daerah, ya, tungkir tidak dibayar karena melakukan yang lain. Kemudian disiapkan tempat nginap Bapak sendiri yang bayar, ya. Kemudian source code-nya Pak Imam sama SOP-nya dengan dia punya contoh perda atau perkadanya bisa dipakai. Jadi nggak perlu bahas-bahas dengan DPRD lagi, mulai dari istilahnya kertas kosong Pak Imam sampai terakhir itu adalah tanda tangan Pak Imam. Butuh cuma tanda tangan karena daerah lain sudah lakukan. Tidak perlu juga lakukan riset dan kajian karena itu sudah berhasil di Pemda-Pemda yang lain, dan itu ada kurang lebih sekitar 15.000 inovasi yang ada di kami, dan itu boleh dipakai oleh pemerintah daerah lainnya. Ya, jadi ini kita menggunakan bagaimana jejaring inovasi kerjasama, ya, sosialisasi inovasi, kemanfaatan yang kita sudah lihat hasilnya kita lakukan di hasil kreativitas itu. Jadi itu Pak Imam, ya, kembali lagi kami lihat dari jaring laba-laba yang kami punya Pak Imam, ini bisa kelihatan. Dan jaring laba-laba ini kalau nggak salah bisa dibuka oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi dia bisa melihat kemampuan daerahnya dan data yang terukur sesuai dengan indikatornya. Jadi kekurangannya di mana, kelemahannya di mana bisa dilihat. Ini Pak Imam, ya, kami sampaikan bahwa ini data yang kami terima, ya, punya inovasi, sudah dikatakan sangat inovatif karena sudah di atas 1.000. Tapi masih kalah dengan lain Pak Imam. Karena yang lain Pak Imam, ya, itu masih tinggi-tinggi. Ya, ini kurang lebih ini sekitar 5.346, ya. Sudah sangat inovatif, ya. Ini ada simulator dia, ada SIMaster, partisipasi siswa dalam pengembangan masjid dan penguatan karakter, ada aksi NUHA, madu jala, APANAS, ya, pilkada, patroli wilayah, penegakan perda dan perkada, ya. Saya kira pilkada itu pemilihan kepala daerah, ternyata patroli wilayah ini Satpol PP punya nih kayaknya ini. Ada SIPERI, ya, ada juga Peduli Pasung, ya, Gema, kasih semuanya Pak ini kami sudah masukkan dalam data kami. Dan masih banyak belum matang Pak Imam. Misalnya contoh ada di situ Gema Kasih Muslimah, gerakan mengembangkan karakter siswa melalui musik. Itu datanya cuma 25 Pak Imam. Kalau data yang bagus itu harus di atas 100. Ini berarti masih banyak kekurangan. Ya. Ada juga itu, iya, pilkada itu Pak Imam itu 9. Ada yang punya nama tapi 0 Pak Imam. Ya, ada 0 itu. Misalnya SIMaster 0 itu, ya. Ada juga 0 lagi kami lihat pemilihan duta baca melalui kegiatan Gemar Membaca, berkuis, ya, itu juga 0, data belum ada itu. Kemudian juga ada yang namanya memasak cepat praktis, juga 0, ya. Ada juga pedas, peduli sesama berantas pasung, juga masih kelihatan di situ 0. Ini data-data yang kami punya Bapak Imam yang diinput oleh teman-teman daerah diisi, dan kami evaluasi kekurangan inilah yang kami nanti memberitahukan kepada daerah lewat buku peta pembiayaan inovasi daerah. Dan daerah bisa mengambil langkah-langkah untuk bagaimana strategi menyelesaikan
semua inovasi yang ada di daerah terkait dengan ini. Kami lanjutkan. Ini perbandingan ya Bapak dan Ibu, kita lihat IPM di Kabupaten Pamekasan cukup kompetitif, kami sampaikan, karena nilainya 65 sampai 65,41. Dan ini di rata-rata saudara-saudara kita yang ada di sana, ada Bangkalan ya. Ini 62,87 ya. Ada Kabupaten Sampang juga 61 dan Kabupaten Sumeneb 65. Ini nilai indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menurut kami ini cukup baik dan bagus. Namun Pak Imam, kalau kita lihat dalam tahun yang sama, di tantangan yang besar buat kita semua bandingkan dengan Jawa Timur aja, bapaknya sendiri provinsi, ini cukup jauh Pak Imam, 65 dengan 70. Pak Imam bisa lihat di situ. Data Jawa Timur 2015 metode baru Pak. Ini dari statistik. Ini 70,77 itu untuk IPM. Kalau Pamekasan IPM-nya 65,41. Harapan lama sekolah 13,1. Kalau di harapan lama sekolah ini di Pamekasan masih jauh. Kemudian rata-rata lama sekolah 7,39. Di Pamekasan rata-ratanya 6,35. Kemudian angka harapan ibu 70,97. Kalau di Pamekasan 67. Nah, ini berarti banyak layanan kesehatan belum dijalankan ini Pak, mungkin atau mungkin belum dikasih jamu nih Pak Imam kepada Bapak Ibu yang ada di sana. Ini. Kemudian untuk pengeluaran per kapita itu sudah kurang lebih sekitar 11.000 ya Pak Imam kalau untuk rata-rata provinsi. Kalau di Pamekasan masih 8.536. Ini masih artinya sudah bagus, baik, tapi perlu ditingkatkan lagi supaya sama dengan bapaknya ini atau ini Jawa Timur. Ini kita lihat Bapak dan Ibu yang disebut biasanya kalau di perguruan tinggi istilahnya pentahelix Bapak dan Ibu ya. Sinergitas bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan ini supaya menjadi mudah dan gampang bagi kita. Ini harus ada pemerintah sebagai regulator terlibat juga sebagai fasilitator. Kalau pemerintah sebagai regulator tanpa fasilitator percuma juga Bapak dan Ibu. Karena masyarakat itu ketika dia mendapatkan sesuatu yang mudah, kita harus edukasi dia. Kalau kita sudah bekerja digitalisasi, masyarakat belum digitalisasi, ya percuma kalau kita mau memberikan kemudahan buat mereka. Tentu mereka masih dengan cara berpikir yang lama. Berarti butuh sosialisasi, butuh edukasi kepada mereka. Nah, bagaimana juga keterlibatan industri dunia usaha ya di dalam dan mendorong supaya industri dunia usaha juga bisa maju menggunakan teknologi yang maju. Kemudian melibatkan perguruan tinggi ya, lembaga IPTEK sebagai penghasil inovasi. Ini juga terlibat di situ termasuk untuk mempublikasikan termasuk LSM ya, kalau ada anggaran CSR maupun termasuk sosial media. Ini bisa digunakan Bapak dan Ibu. Ini kami sampaikan bahwa bagaimana 3 tipe inovasi pelayanan publik Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kita melakukan penyederhanaan administrasi dimulai dari regulasi ya, direstrukturisasi sektor publik, pengurangan hambatan yang timbul dari regulasi dan praktik birokrasi yang tidak baik. Kemudian pengadaan publik ya, pengadaan di mana transparansi pengadaan barang dan jasa juga. Kemudian diseminasi bagaimana menyebabkan budaya inovasi di pemerintahan dan masyarakat. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu dan e-government Bapak dan Ibu termasuk inisiatif untuk meringankan beban administrasi. Jadi pekerjaan kita sudah dengan paperless saja, pengenalan TIK ya, elektronifikasi layanan publik untuk peningkatan kualitas dan kecepatan, modernisasi administrasi dan publik. Kolaborasi dan networking, partisipasi dan atau kerjasama antar berbagai aktor, misalnya yang tadi kami sudah sampaikan ya, ada perusahaan swasta, pemangku kepentingan dan layanan publik dalam peningkatan layanan publik. Ini yang perlu dilakukan tipe-tipenya Bapak Ibu. Selanjutnya ini kita masuk kepada definisi daya saing ya. Saya singgung sedikit mengenai daya saing, yaitu kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ya, ini beberapa definisi Bapak dan Ibu tentunya memberikan kita bagaimana Pemkab Pamekasan untuk bisa berdaya saing. Kemarin kami masuk dalam tim juri untuk mengukur menilai pemerintah kabupaten provinsi, kabupaten kota, kabupaten dan kota ya seluruh Indonesia untuk daya saing daerah. Itu kami mendapatkan data Pak Imam, itu teman-teman di daerah belum mengisi data Pak Imam. Jadi belum bisa diukur daya saingnya. Padahal salah satu indikator untuk di daya saing adalah inovasi. Untuk mengukur inovasi ada 35 indikator. Jadi adalah 7 pilar ya.
7 pilar kalau nggak salah di dalam indeks daya saing daerah Bapak dan Ibu, itu salah satunya adalah inovasi. Nah, bagaimana pemanfaatan inovasi itu dilaksanakan dan dilakukan itu belum terisi benar-benar oleh Pemkab Banyuasin Pamekasan. Iya, ini kebetulan Pak, pada siang hari ini yang ikut bersama kami di webinar ini juga ada pimpinan OPD Pak. Jadi yang belum lengkap itu biar dilengkapi Pak, kayak gitu. Ya, biar mereka tahu Pak, teman-teman kita di daerah. Ya, saya minta waktu sedikit Pak Imam lagi ya. Ini persaingan global tidak lagi berdasarkan pada kepemilikan sumber daya Pak Imam ke depan, tapi kita harus kemampuan teknologi. Bagaimana kita mengelola sumber-sumber daya kita, yaitu dengan inovatif. Meningkatkan nilai tambah ekonomi juga dengan inovatif. Semakin penting akses pengetahuan ya, yang baru pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan ini. Jadi pengetahuan Bapak dan Ibu bukan saja di sekolah atau di perguruan tinggi, tapi juga di OPD juga punya pengetahuan terhadap inovasi. Kalau tidak kita masih terjebak di ya pikiran-pikiran yang lama. Kalau orang bilang masih terjebak di mesin ketik aja Pak Imam. Belum di tab, belum di komputer yang bagus dan segala macam gitu. Tapi masih di mesin ketik saja. Biasa kalau di daerah Pak Imam masih ada mesin ketik itu di sudut-sudut itu Pak Imam. Ya, ini pergeseran Bapak dan Ibu ya. Dalam beberapa hal yang kami sampaikan ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor driver stack. Keunggulan kompetitif dihasilkan secara eksklusif. Anugerah tenaga kerja murah dan sumber daya. Ya. Kalau tenaga kerja kita paksa mahal Pak Imam, ini investasi akan lari. Tapi kalau murah, tapi nanti semua barang jadi murah karena semuanya bisa diciptakan di Indonesia. Kalau barangnya kita impor dari luar, berarti kan mahal Pak. Orang di Indonesia pun tentu dapat kerja. Kalau kerja keluar, ya berarti tenaga kerja Indonesia. Berarti kita tenaga kerja di luar. Terus di Indonesia yang punya sumber daya manusia saja banyak, tapi tidak daya gunakan juga rugi. Yang kedua, ya investment driven stack. Ini Bapak dan Ibu ya. Ini keunggulan kompetitif berdasarkan pada efisiensi, bagaimana memproduksi layanan dengan standar ekonomis, ya berkonsentrasi pada manufaktur dan ekspor, layanan outsourcing. Dan yang ketiga, inovasi driving stack nih Bapak dan Ibu, kemampuan untuk menghasilkan produk dan layanan inovatif dengan global teknologi ya frontier maupun metode canggih menjadi ya sumber dominan keunggulan kompetitif. Ada beberapa kabupaten kota Pak Imam yang punya sampah banyak dari plastik yang katanya tidak bisa diolah. Sekarang katanya Indomart, Alfamart tidak boleh ada plastik. Tapi di kabupaten yang lain ada kami dia punya plastik ada karena itu untuk menambah dipakai untuk membuat jalan aspal Pak Imam dari plastik gitu. Kenapa yang punya plastik banyak kita tidak daya gunakan? Padahal itu sampah yang bisa digunakan. Terus sampah yang lain dipisahkan menjadi pupuk gitu. Nah, semestinya kita bisa digunakan dan itu ada peraturan presidennya sudah dikeluarkan buat kita semua Bapak dan Ibu bagi daerah-daerah bisa untuk mengembangkan itu ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama harus meningkatkan infrastruktur ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Termasuk tata kelolanya. Kalau Ristek biasanya dengan geoparknya untuk teknologi, ya silakan kalau bisa bekerja sama dengan Ristek, ada laboratoriumnya mereka di situ, kalau bisa itu lebih bagus supaya misalnya di daerah punya yang bagus, rumah kreatif bisa dibangun supaya kalau membuat bagaimana daya desainnya untuk sebuah paketing yang bagus dan segala macam, cara mengiklankan, cara menjualnya, harus ada mall atau rumah kreatif. Kemudian pemerintah, swasta, perusahaan harus lebih inovatif, ya penguatan kebijakan pemerintah harus berbasis riset dan hilirisasi produk dengan cara-cara yang inovatif juga. Ini harus kerjasama dengan perguruan tinggi, minta masukan dari beliau-beliau bagaimana kebijakan ke depan pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk bisa menerapkan ini digital, termasuk digitalisasi layanan yang terkait dengan menuju pertumbuhan investasi. Jadi kalau ada perguruan tinggi STIMIK ya atau yang namanya sekolah manajemen komputer, tolong kerjasamakan daripada dia itu KKN ke daerah cuma untuk bangun tugu, buat monografi desa dan segala macam, bisa kerjakan sama buat program aplikasi yang masyarakat punya kebutuhan. Termasuk kalau memang pemerintah daerah tata kelolanya boleh dari mereka gitu. Ataukah kita replikasi tapi mereka yang kembangkan sesuai dengan kearifan lokal. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kami sendiri Bapak dan Ibu ya di Jakarta mengembangkan ada yang namanya layanan aplikasi untuk pelayanan publik maupun tata kelola. Tahun 2018 kami punya ada layanan perizinan, layanan kesehatan, pendidikan, komoditas, aspirasi dan kerjaan. 2019 kami sudah tambahkan Bapak dan Ibu dan kami upgrade ya. Jadi kalau inovasi Bapak dan Ibu itu harus updating dan harus upgrading. Jadi meningkatkan versinya. Jadi dari versi 1 menjadi versi 2. Biasanya kalau kami belajar Pak, ya namanya versi 1 itu menjadi versi 2 semuanya dirubah. Ditambah kontennya yang banyak. Tapi kalau misalnya
1.2, 1.3 berarti cuma beberapa toolsnya saja atau beberapa di dalamnya yang dirubah. Demikian pun kalau 2.1 berarti itu yang dirubah beberapa saja. Ya, ini yang kami punya, kami kembangkan, dan kami bagaimana sudah melakukannya ini di tahun 2020 kami akan pelatihan, cuma karena pandemi Bapak dan Ibu ya, daerah yang sudah MOU dengan kami kurang lebih sekitar 120. Nanti kami bisa lihat ke dalam Bapak dan Ibu. Kalau di sini contohnya saja saya sampaikan Pak Imam, kalau kami punya perizinan ini sebenarnya perizinan lokal yang retribusi saja, karena yang lain pajak itu harus lewat OSS. Kalau kesehatan Pak Imam, kami punya kalau rumah sakit atau puskesmas, layanannya misalnya antrian, tidak perlu datang di rumah sakit untuk lama-lama, cukup dengan antrian aja, ya sudah dengan handphone sudah bisa antrian. Begitupun mengetahui mengenai harga rumah sakit, punya kamarnya berapa per kelasnya, kemudian layanan untuk obatannya bagaimana, layanan untuk dokter siapa yang ada di situ, kamar berapa yang kosong. Masyarakat lewat handphone aja bisa tahu RSU rumah sakitnya punya kamar kosong ada berapa. Seperti itu. Termasuk kami punya layanan untuk penyakit tidak menular, untuk mengetahui di mana yang darah tinggi, jantung, di mana yang ibu hamil dan segala macam. Itu juga ada di situ. Antrian juga termasuk mobil ambulans. Nah, kalau Pamekasan saya dengar banyak punya aplikasi, tapi kalau belum yang artinya ini bolehlah kami memberikan kepada teman-teman di sana. Kemudian ini ada pendidikan Bapak dan Ibu, kami punya layanan pendidikan itu untuk mengetahui perkembangan laporan pendidikan anak, ya, mengetahui karakternya juga maupun tugas dan PR. Jadi orang tua bisa memantau anaknya, tugas sudah kumpul belum, hadir di kelas belum. Ya, karena kadang-kala ini bisa dilihat dari handphone. Ketika sudah di fingerprint dapat tahu, wah anak saya sudah ada di kelas, tugasnya sudah dikumpulkan. Karena gurunya akan kasih masuk data bahwa tugasnya sudah terkumpul. Kami punya layanan komoditas, bisa ketemu di situ antara untuk pasar Bapak dan Ibu ya, yang menjual barang dan bisa mengetahui perkembangan harga pasar. Pak Kapus, karena kerjaan termasuk update kependudukan. Ini cuma untuk 3, bagaimana supaya daerah-daerah yang jauh, lokasi yang jauh ya, untuk akte kelahiran anak, kematian maupun akte kelahiran dewasa dan kartu identitas anak, KIA. Layanan perhubungan kami punya untuk alat berat dan segala macam. Perhubungan untuk KIR, khusus KIR. Ya, KIR bisa dilakukan. Jadi kalau 1 bulan sebelum KIR-nya habis, notifikasi kepada yang punya kendaraan. Kalau di jalan ketangkap, cukup pakai handphone, barcode, sudah ketahuan bahwa KIR-nya sudah habis. Kemudian sekaligus diisi di layanan di situ lewat handphone saja, terdaftar kembali, mobilnya direct untuk di-KIR ulang. Ya, kemudian layanan sosial untuk PMTS dan segala macam, termasuk bansos bisa di situ. Layanan pekerjaan umum Bapak dan Ibu untuk sewa maupun lelang sewa alat berat, termasuk untuk mengecek sampai sejauh mana kegiatan untuk pekerjaan umum sudah dilakukan perkembangannya. Kemudian administrasi pemerintahan itu untuk layanan surat masuk keluar dan disposisi. Transportasi untuk layanan termasuk bencana alam, ya, warning system bencana alam. Kemudian untuk penetapan penegakan perda. Dan kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa ditindaklanjuti ataupun kekerasan anak dan hal-hal yang lain bersifat mengganggu ketertiban. Layanan pariwisata kami punya untuk bagaimana bisa melihat pariwisata yang ada di Pamekasan, ya, jarak jauh lokasi, termasuk dengan dia punya makan, tempatnya mana, kuliner, restorannya, hotelnya, travel agent di sana, kemudian transportasi dan segala macam bisa kelihatan di situ. Jadi bisa dimasukkan dalam layanan itu. Ini Bapak dan Ibu ya, kami punya yang di tahun 2020 kami sedang kembangkan dan sedang kerjakan, dan ini bisa kami bantu kepada Pamekasan ini, karena Pamekasan punya produk unggulan. Ini kami lihat adalah bisa sapi di sana. Pak Imam, benar ya Pak Imam? Maaf Pak Kapus, mungkin bisa dipersingkat karena masih ada materi berikutnya ini Pak Kapus. Ya, ini kami punya pujanda Pak Imam, ini ada peternak sapi ya. Di situ ketemu antara peternak, pemodal, kemudian dinas peternakan atau dinas di daerah, kemudian dengan BUMDes atau UMKM di daerah. Jadi mereka ketemu, kemudian di situ dilakukan pemberian modal dari yang punya modal dan bisa melakukan ya bagaimana membangun bank data, peta pimpinan sektor peternakan, sarana tutorial, mempermudah pendataan dan sebagai sarana pengambilan kebijakan dari sektor peternakan dan merupakan aplikasi yang untuk penjualan secara online. Ini kami punya yang tematik 2020. Pak Kapus, kayaknya terkendali jaringan lagi. Sudah bersambung? Sudah terkoneksi jaringannya Pak Kapus?
mikrofonnya Pak Kapus belum aktif. Ya, bisa kelihatan Pak? Oh iya, bisa. Oke. Minta tolong dipersingkat Pak Kapus karena masih ada narasumber satu baik, lagi Pak. ingin melaporkan. Ini yang terakhir Pak. Kebijakan mengajukan berinovasi bagi setiap OPD. Jadi kalau Bapak ada jabatan itu 7 dalam satu struktur. Ada kepala dinasnya, ada sekretaris dinasnya, ada kepala bidangnya 3, ditambah setiap kepala bidang ada 2 kepala seksi. Kalau dihitung Pak sekitar 7 kurang lebih atau 8, ya disitulah Pak Imam harus OPD 8. Jadi 8 inovasi untuk satu OPD. Ya. Kemudian dilakukan lomba inovasi di daerah ya supaya memang ada dan berikan hadiah lah. Ya. Kemudian evaluasi menyeluruh setiap inovasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah ya, baik di OPD maupun di masyarakat, update update-nya. Bagaimana melakukan marketing dan branding inovasi daerah, ya, replikasi dan nilai manfaatnya. Reward bagi proper diklat jabatan, 3, 4, ini dipakai lakukan sosialisasi kepada ASN masyarakat maupun dunia usaha, perbaikan manajemen inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas, kelitbangan ya, atau di Bapeda, komitmen kepala daerah dan seluruh OPD untuk berinovasi, ya, supaya ada budaya kerja. Merubah mindset, berorientasi kepada pasar, dituangkan dalam komitmen kinerja, ya, ditetapkan oleh produk hukum dan ditindaklanjuti dengan dokumen perencanaan anggaran daerah. Ini yang kami minta. Kemudian melakukan kerjasama, replikasi hasil dari inovasi, ya, renovasi dengan daerah lain, terutama untuk kegiatan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir 10, melakukan evaluasi secara rutin dan berkala melalui uji coba inovasi daerah sebagai upaya pengembangan. Yang kami sampaikan upgrade dan updating. Demikian Pak Imam yang kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf dan kami akhiri dengan salam perubahan inovasi ya. Lawan COVID, tetap jaga jarak, sering cuci tangan dan pola hidup sehat. Kalau kami bilang jangan lawan COVID lagi Pak, kita harus berhidup berdampingan Pak Imam. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Matius. Paparannya sangat detail sekali. Saya sampai tidak bisa menyetop karena semuanya penting kayak gitu dan semuanya harus disimak kayak gitu.